Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hajar Geseng Masudi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang syiar Uman Qoblana, pengertian, macam-macam, dan kedudukannya. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian syiar Uman Qoblana. Syiar Uman Qoblana adalah syariat atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Contoh dari syiar Uman Qoblana sendiri sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu pendapat para ulama tentang syiar Uman Qoblana. Menurut jumhur ulama yang terdiri atas ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, dan salah satu pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyatakan bahwa apabila hukum-hukum syariat sebelum Islam itu disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu, yaitu Al-Quran, bukan melalui kitab agama mereka yang telah berubah, dengan syarat tidak ada nas yang menolak hukum-hukum itu, maka umat Islam terikat dengan hukum-hukum itu. Lalu ada juga pengelompokan syiar Uman Qoblana. Nah, syiar Uman Qoblana itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, syariat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran atau penjelasan Nabi yang disyariatkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad, dan dijelaskan pula dalam Al-Quran atau hadis bahwa yang demikian telah dinaskan dan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad, seperti firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 146 yang berbunyi, wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufuri wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim suhumahuma, yang artinya kami haramkan atas orang-orang Yahudi setiap binatang yang punya kuku, dan dari sapi dan kambing kami haramkan kepada mereka lemaknya. Ayat ini mengisahkan apa yang diharamkan Allah untuk orang Yahudi dulu. Kemudian dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwa hal itu tidak berlaku lagi untuk Nabi Muhammad, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 145. Lalu hukum-hukum dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis disyariatkan untuk umat sebelumnya, dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad dan berlaku untuk selanjutnya. Dan juga hukum-hukum disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Nabi dijelaskan berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinaskan. Lalu ada macam-macam syiar Uman Qoblana. Nah, syiar Uman Qoblana itu dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah. Ulama sepakat bahwa macam pertama ini jelas tidak termasuk syariat kita. Kedua, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Pembagian kedua ini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Dinas syariat kita, syariat Islam, tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Contoh, pada syariat Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis tidak suci, kecuali dipotong apa yang kena najis itu. Kedua, dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan ulama. Contohnya, perintah menjalankan puasa. Nah, lalu nomor 3 yaitu tidak ada penegasan dari syariat kita, apakah dinas atau dianggap sebagai syariat kita. Nah, lalu selanjutnya ya ini ada kedudukan syiar Uman Qoblana. Nah, pada prinsipnya
Syariat yang diperuntukkan Allah bagi umat terdahulu mempunyai asas yang sama dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Hal ini terlihat dalam firman Allah surat Asy-Syura ayat 13 yang artinya, Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah-pecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dikehendaki pada agama tauhid dan memberikan petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Nah, di antara azas yang sama itu adalah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang akhirat, tentang janji dan ancaman Allah. Sedangkan rinciannya ada yang sama dan ada juga yang berbeda, sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masing-masing. Oleh karena itu, terdapat penghapusan terhadap sebagian hukum umat-umat yang sebelum umat Islam, maksudnya, dengan datangnya syariat Islamiyah, dan sebagian lagi hukum-hukum umat yang terdahulu tetap berlaku, seperti qisas. Nah, mungkin seperti itu pengertian macam-macam dan kedudukan dari syara' man qablana yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih terdapat kurangnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.